Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, Waalaikumsalam. kita bertemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara rutin mingguan kemudian dari Departemen Psikiatri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan juga menampilkan narasumber dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan Tanya Apa Saja hari ini, minggu ini kita bertemakan dari Divisi Onkologi Ginekologi, yakni pembedahan tumor ovarium curiga ganas pada usia muda. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Dr. Brahmana Iskandar, juga selaku Ketua Departemen dan juga Ketua ID dan Surabaya, dan juga Dr. Pungki Mulawardana, dan hari ini bersama juga guru kita, yakni Dr. Sunyoto, spesialis objin konsultan onkologi ginekologi selaku moderator. Seperti biasa, kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen untuk bisa membuka acara. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Sunyoto, Dr. Pungki, kemudian Dok Panitia, setiap minggunya Dr. Seto dan Dr. Pandu, Dr. Firda, dan juga khususnya partisipan yang setia ya. Karena setiap minggunya itu rata-rata sudah ingat ya, jam 10 sampai 11 hari Rabu login. Nah, ini kita sudah yang ke-114. Sehingga kalau mengikuti rutin setiap minggunya, insya Allah mendapat wawasan baru, kemudian mendapat SKP juga ini. Kalau mengikuti acara Tanya Apa Saja ini dalam 5 tahun 780 SKP. Sudah lebih dari cukup untuk publikasi. Jadi saya mohon mudah-mudahan berkenan untuk setiap hari Rabu jam 10 sampai 11 login, ganti-ganti, multidisiplin, kemudian expertnya juga ganti-ganti. Ya, demikian dari saya. Semangat selalu, sehat selalu. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Objin FK UNER, dan mungkin untuk seperti biasanya, seluruh peserta, kasusnya atau temanya menarik hari ini, bila mana ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A atau melalui ketik di kolom chat juga boleh, atau lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa diskusi langsung, nanti bisa raise hand, bisa nanti bisa akan ditampilkan oleh panitia, jadi bisa diskusi langsung dengan baik narasumber maupun moderator. Belum bersingkat waktu, nanti kami segera serahkan ke moderator Dr. Sunyoto nanti untuk biasanya ada paparan singkat biasanya dari kedua narasumber hari ini. Kepada Dr. Sunyoto kami persilakan. Monggo, Dok. Baiklah, terima kasih Dr. Seto. Yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Pungki, yang hari ini bertindak sebagai narasumber ya. Dan kepada semua peserta, partisipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini yang ke-114, Tanya Apa Saja. Kita akan membahas atau berdiskusi tentang pembedahan tumor ovarium curiga ganas pada usia muda. Ya, jadi pada pembedahan itu kadang-kadang kita dari awal sudah bisa memprediksi ya, wah ini bakalnya mudah, wah ini bakalnya sulit. Tapi kadang-kadang juga di luar dugaan, di luar prediksi kita ya. Apalagi pada hal-hal tertentu, diantaranya pada usia muda, di mana mungkin kita akan mempertahankan fungsi produksi, maka mungkin ada trik-trik tertentu ya, atau pertimbangan tertentu yang nanti akan kita diskusikan di sini ya dengan para pakar. Dr. Brahmana Iskandar dan Dr. Pungki Mulawardana. Baiklah, mempersingkat waktu, kita mulai aja. Saya persilakan mungkin Dr. Pungki dulu ya untuk mempresentasikan apa yang akan kita diskusikan nanti. Demikian Dr. Pungki, silakan. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto, terima kasih Dr. Brahmana. Salam hormat semua Dr. Seto. Jadi mungkin mohon maaf saya belum mempersiapkan slide ya. Jadi untuk apa namanya? Atau mungkin Dr. Brahmana ada slide ya? Dr. Brahmana dulu. Belum siap. Monggo, Dr. Pungki tanpa slide. Saya carikan slide ini. Ya, ada. Iya. Jadi terima kasih. Jadi mungkin untuk sekilas saja dari
tentang tumor ovarium atau kanker ovarium pada usia muda. Jadi secara umum kanker ovarium ada beberapa tipe. Seperti kita ketahui ya, sebagian besar tipe epitelial ya. Jadi 90% itu tipe epitelial. Tapi pada usia muda, kan mungkin usia muda itu kategorinya di premenopause ya. Jadi kita membaginya berdasarkan kelompok premenarche, terus kemudian premenopause ya, antara sudah mulai men sampai menopause, kemudian dia pasca menopause. Sebenarnya rule of thumb-nya pada kelompok pasca menopause nomor satu, diferensial diagnosa nomor satu mungkin maligna, karena pada kelompok postmenopause sudah tidak ada peran hormonal, jadi kemungkinan besar adalah kanker. Walaupun tidak semua karsinoma, tapi sebagian besar neoplasma, dan neoplasma ganas itu merupakan diferensial diagnosa yang paling penting untuk postmenopause. Tapi pada kelompok premenopause, maka diferensial diagnosa yang paling penting adalah sebenarnya gangguan hormonal. Jadi nomor satu diferensial diagnosanya justru fungsional cyst ya, fungsional cyst. Kemudian endometriosis itu juga cukup sering di kita, apalagi kalau ada faktor resiko ya, PCOS. Kemudian pada kelompok yang maligna sebagian besar adalah kelompok germ cell. Jadi germ cell nanti kita akan bahas lagi sedikit banyak. Nah, dari kelompok germ cell ini mungkin yang paling sering kita dengar, kelompok germ cell sendiri ada yang maligna, ada yang jinak. Jadi dari kelompok germ cell itu sendiri, pada pasien yang punya indikasi operasi 90%-nya jinak. Jadi hanya 10% dari germ cell itu yang kanker ya, kanker. Germ cell itu yang kita sering kali dapati sebagian besar adalah matur cystic teratoma atau kista dermoid. Itu adalah neoplasma tersering pada usia reproduksi. Dan mungkin yang khas keluhannya adalah nyeri ya. Pasien ini seringkali terjadi torsi ya. Jadi kalau pasien dengan nyeri dan itu kemungkinan torsi dan kista dermoid itu sangat sering. Jadi kalau kita operasi, kita dapatkan rambut, gigi dan segala macam, itu kita lega. Oh ini most likely benign. Walaupun kadang-kadang bisa saja ada komponen ganas di kista dermoidnya. Kemudian kalau contoh dari germ cell yang ganas itu dysgerminoma, immature teratoma, York sac tumor, mixed germ cell embryonal, dan choriocarcinoma ovarium. Ini Dr. Brahmana selalu mengajarkan dan mengingatkan bahwa ini nama-nama ini tidak ada karsinomanya, tidak ada sarkomanya, tidak ada kansernya. Jadi kadang-kadang misleading. Jadi kita harus mengingat. Jadi kalau matur teratoma jinak, kalau yang dysgerminoma, immature teratoma, York sac tumor itu adalah bentuk ganas. Bentuk ganas itu berarti kita harus tahu stadiumnya dan segala macam, dan seringkali membutuhkan kemoterapi ya. Jadi yang tidak membutuhkan kemoterapi ini hanya immature teratoma yang grade 1A dan grade 1, dan dysgerminoma stadium 1A dan 1B. Itu tidak butuh kemoterapi. Yang lain butuh kemoterapi. Berarti indikasi kemoterapinya tinggi. Walaupun kemoterapinya itu secara umum kanker ini dikatakan kemosensitif, artinya respon kemoterapinya bagus. Jadi sebenarnya rule of thumb kita juga pada curiga kanker premenopause itu operasinya operasi konservatif, artinya kita jarang sekali melakukan TABSO. Seringkali pasiennya masih fertility sparing, kita melakukan USO, kemudian idealnya kalau memang kita VC ya, idealnya kalau VC ganas kita melakukan surgical staging, lymphadenectomy, omentektomi, washing peritoneum, biopsi peritoneum, dan segala macam. Jadi nanti kita akan bahas, mungkin ada teman-teman punya kasus di daerah, kita bahas apa yang bisa dilakukan. Tapi secara umum, kalau kanker usia muda itu prognosnya bagus, yang tipe non-epitelial atau germ cell, sehingga kita masih bisa konservatif. Mungkin itu sekian dari saya, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pungki, atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan Dr. Brahmana ya, untuk melengkapi. Silakan, Dr. Brahmana. Terima kasih, Dr. Sunyoto. Terima kasih, Dr. Pungki. Saya coba cari ini sudah lama ini. Coba saya share sedikit ya. Ya ini tanya jawab saja. Tanya jawab. Sebentar ya, saya bingung share-nya ini. Oh maaf. Ya saya kemana tadi ini? Sebentar kau. Saya kegeser sebentar ya. Maaf. Mohon waktu 1 menit.
1 jam tuh kalau banyak pertanyaan nggak terasa, cepat sekali. Wah, saya ini ada sebentar dok ya, saya bentar. Nah, saya izin share screen. Nah, ini tanya jawab saja ya. Ya forumnya tanya jawab ya, saya coba buat slide lama sih ini sebetulnya, tanya jawab saja ya. Nanti Dr. Pungki sudah lengkap semua ya. Jadi sebetulnya ovarian germ cell tumor, singkatannya itu OGCT ya. Jadi kalau usia muda di bawah 30 tahun, jadi message-nya adalah di bawah 30 tahun, jangan memikirkan epitelial, mikirkannya germ cell. Jadi germ cell itu bisa jinak, bisa ganas, tapi intinya di bawah 30 tahun mikirnya adalah germ cell. Nah, bisa jinak, bisa ganas. Terpungki sudah cerita, 90% jinak, 90%. Jadi neoplasma pada perempuan usia di bawah 30 tahun itu germ cell. Kalau kita mikirkan germ cell, 90% jinak. Tetapi tetap ada unsur ganasnya 10%. Ya. Nah, ini yang paling sering adalah dermoid cyst, nama lainnya adalah mature cystic teratoma. Ya. Kemudian tipe ganas yang lainnya itu dihafalkan yang 3 di atas saja. Itu yang paling sering itu 3 teratas itu. Saya nyingkatnya DIE gitu ya. Dysgerminoma, immature teratoma, endodermal sinus tumor. Ya yang 4, 5, 6 itu persentasenya kecil. Nah, ini tadi Dr. Pungki sudah reminding bahwa hati-hati kalau kita habis operasi, terima PA-nya, mungkin pasien pas banyak, terkesan jinak ya, karena tidak serem kata-katanya, tidak ada karsinoma dan lain-lain sebagainya, dysgerminoma, immature teratoma, apalagi Yolk-Sac tumor. Wah, ini Yolk-Sac tumor dipikir jinak ya, tapi ini malignan ini, 1, 2, sampai 6 malignan, hafalkan saja 1 sampai 3 karena yang paling sering adalah 1 sampai 3 itu ya. Nah, germ cell kapan dicurigai ya? Kalau ada bentuk malignan kurang dari 30 tahun. Itu adalah kemungkinan besarnya adalah germ cell. Bahkan epitelial di bawah 30% masih bisa, cuman hanya 1%. 1% saja yang epitelial di bawah 30 tahun itu. Ya. Jadi kadang-kadang ini berkaitan apa? Berkaitan dengan tumor markernya. Kita lupa bahwa ada 25 tahun meriksanya CA125 begitu ya. Tapi sebetulnya CA125 hanya untuk tipe epitel, dan justru tipe germ cell-nya tidak diperiksa, padahal pasiennya usia muda. Jadi usia muda kita periksakan tumor marker untuk germ cell, yang paling utama adalah LDH untuk dysgerminoma, alpha fetoprotein untuk endodermal sinus tumor, dan beta HCG untuk ovarian karsinoma. Lainnya itu germ cell yang lain tidak ada yang spesifik gitu. Ya, immature teratoma tidak spesifik tumor markernya. Ya, jadi kalau kita mau membantu memeriksakan tumor marker usia muda, jangan yang epitelial, periksakan tumor marker yang untuk germ cell. Ya. Nah, ganas pada usia muda itu kita lebih bisa konservatif. Dengan alasan apa? 1, biasanya tipe germ cell. Germ cell ini highly chemosensitif. Highly chemosensitif dibanding yang epitelial. Ya. Dan sebagian besar terdiagnosis pada stadium 1A. Yang bilateral hanya sedikit, 10-12%. Ya. Ini tujuan operasi ada 2, karena pada stadium dini, maka tujuan operasi itu 2, yaitu mendapatkan stadium secara akurat. Contoh, kalau saya cuma SOD saja, hasilnya malignan, kita belum tahu stadiumnya pada pasien itu. Kita nyebutnya stadiumnya hanya, bahasa sederhananya, kira-kira stadium 1. Ada kata kira-kiranya. Kenapa? Kita nggak lihat lymph node-nya, kita nggak lihat eksplorasi, omentum, biopsi, dan lain-lain sebagainya. Karena stadium pada ovarium ditentukan berdasarkan temuan operasi dan hasil histopatologinya. Ya, kalau tidak ada stadium yang akurat, kita bingung menentukan apakah ini saya berikan kemo untuk adjuvan, apakah cukup observasi saja. Ya. Nah, tindakan operasinya ini standar lah yang sebelah kiri ini. Ini adalah proses surgical staging prosedur. Angkat yang involved kiri ya diangkat kiri, kanan diangkat kanan. Intinya sekonservatif mungkin pada usia muda karena highly chemosensitif dia itu. Kalau ada frozen section, ya lakukan frozen section untuk menilai saya ini cukup usus saja kalau jinak atau saya harus surgical staging prosedur menentukan stadium secara akurat kalau ganas ya.
Tapi kalau tidak ada frozen section, ya tidak perlu diperiksakan. Ya. Frozen section tidak usah berkecil hati, wong frozen section di Surabaya saja tidak semua punya fasilitasnya kok ya. Ini kota terbesar nomor 2 di Indonesia, tidak semua rumah sakit punya fasilitas frozen section. Ya. Kemosensitif sangat kemosensitif ya dibanding yang epitel. Apa harus diberikan kemo? Dr. Pungki sudah bercerita yang tanpa kemo hanya ada 2. Lainnya itu di kemo pasca operasi. Harus kemoterapi, kecuali 2 ini. Tetapi ada dampaknya ketika 2 ini ada chance kesempatan tanpa kemoterapi. Saya berikan contoh, misalnya USO, kanan saja, SOD, hasilnya diskerminoma, kemudian dirujuk ke kita. Maka kita belum bisa punya stadiumnya secara akurat. Kenapa? Loh, kalau saya memberikan kemo, dasarnya apa? Karena diskerminoma stadium 1A dan 1B bisa tanpa kemo dia. Kalau saya mengatakan, ini 1A, loh, belum dilakukan limfadenektomi, belum dilakukan omentektomi, belum dilakukan surgical staging prosedur. Nah, ketika ada kesempatan tanpa kemoterapi, 2 jenis tadi, maka kita tawarkan pada pasiennya untuk operasi ulang. Tapi keuntungan pasien di operasi ulang apa? Ketika proven bahwa secara akurat dia stadium 1A, maka terbebas dari kemoterapi. Nah, itu nanti mungkin jadi bahan diskusi. Ya. Pilihan utamanya adalah BEP, ini nanti urusannya center tersier. Ya. Radioterapi bagaimana? Seperti sealvarium pada umumnya, radioterapi itu hanya pada kasus-kasus paliatif, tidak bisa diberikan kemoterapi. Itu pun yang sensitif hanya tipe diskerminoma. Ya. Fertility preservation bagaimana? Sangat hampir wajib fertility preservation. Kenapa? 1, biasanya stadium dini, kalaupun tidak dini, biasanya highly chemosensitive. Itu yang poin ketiga perlu dicatat, pada durante operasi, kalau ovarium kontralateralnya normal, tidak perlu dibuktikan dengan biopsi, tidak perlu dibuktikan dengan wedge resection, cukup klinis normal, just leave it. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau ternyata ada occult metastasis pada yang kontralateral tersebut? Jawabnya adalah, kalaupun ada occult metastasis, mati dengan kemoterapi yang akan kita berikan pasca operasi. Kenapa? Highly chemosensitive. Jadi tidak perlu dibiopsi pada yang normal kontralateral, tidak perlu wedge resection pada kontralateral yang normal. Kenapa? Karena kalau ada biopsi, ada wedge resection, bisa timbul perlekatan. Misalnya omentum lengket di ovarium yang kontralateral, maka fungsi fertilitasnya akan terganggu karena ovum pick up-nya akan terganggu. Ya. Nah, bagaimana insiden mengenai menopause dini dengan kemoterapi akibat kemoterapi? Jawabnya hanya 3,7%. Jadi pasca kemo semua tetap fertilitasnya tetap terjaga. Ya. Harapan hidup sangat-sangat bagus pada yang germ cell alias keganasan pada usia muda. Contoh, stadium 4 saja 71%. Angka ketahanan hidup 5 tahun. Stadium 4 loh. Tidak ada epiteli yang stadium 4, 71% angka ketahanan hidup 5 tahunnya. Stadium 3 dan 4 masih sekitar 70-an%. Ini luar biasa, menggambarkan sekonservatif mungkin memang pada germ cell ovarian cancer yang harapannya sangat-sangat banyak. Follow up-nya perlu diingat, tumor marker hanya bisa diberikan sebagai monitoring kalau preoperatifnya kadarnya tinggi. Contoh, si A sebelum operasi kadarnya rendah, si B kadarnya tinggi, setelah operasi yang tinggi menjadi rendah, berarti kita yakin memproduksi tumor marker, itu bisa dipakai sebagai monitoring. Tapi kalau preoperatif kadarnya tidak tinggi, tumor marker tidak bisa menjadi monitoring, sehingga harus dilakukan imaging. Sebaiknya kapan? Secara sederhana, pasien kanker ginekologi pasca treatment, no evidence of disease, maka kontrollah tiap 3 bulan sampai 2 tahun, tahun kedua sampai tahun kelima tiap 6 bulan sekali. Ya. Mungkin itu saja bahan diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana. Baiklah teman-teman sejawat sekalian, para peserta, sampai saatnya kita untuk berdiskusi ya. Pertanyaan bisa langsung ditanyakan dengan mengangkat tangan atau dengan menuliskan di chatnya ya. Silakan, barangkali sudah ada yang mau bertanya atau mempersiapkan pertanyaan.
Teman-teman, monggo silakan kepada seluruh peserta bila mana ingin tanya tentang bagaimana penanganan kanker ginekologi atau bukan kanker ya, jadi tumor ovarium curiga ganas pada usia muda di penanganan ini bagaimana, nanti bisa langsung memanfaatkan fitur Q&A atau melalui kolom chat, atau bisa juga bila ingin berdiskusi secara langsung. Ini alhamdulillah sudah ada 228. Mungkin kalau saya boleh tanya di awal, Dok, saya dokternya atau boleh ya? Maksudnya Silakan, silakan. memanfaatkan. Jadi Ya. kalau misalnya tadi dari paparan-paparan tadi, sekiranya seperti biasa ini permasalahan klasik kalau misalnya kita menghadapi kasus di daerah yang mungkin entah itu karena kendala administrasi atau perujukannya susah, tapi tentunya pada pasien tersebut memang sudah ada indikasi misalnya untuk tindakan karena ada komplikasi, misalnya paling gampang ya penekanan organ-organ sekitar, jadi ada jatuhkan hidronefrosis, terus kemudian apa atau mungkin ada gangguan yang lain, jadi ada hiporeter dan lain-lain, boleh nggak kita misalnya sekedar mengurangi massa atau misalnya dikompresi gitu, apakah diperbolehkan atau mungkin ya sekalian saat itu kita melakukan biopsi massa itu apakah sekiranya ya diperbolehkan atau secara etis kita bisa melakukan itu misalnya atas keterbatasan kendala atau proses rujukan. Matur nuwun. Ya, saya kira memang keterbatasan ini sangat banyak ya di kita ya, terutama di daerah-daerah. Mungkin Dokter Pungki akan memberikan jawaban. Dokter Pungki, silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya, bahwa memang bagaimana kalau dengan keterbatasan mungkin pasien juga tidak bisa dirujuk atau tidak mau dirujuk, apa yang bisa kita lakukan kan seperti itu ya. Jadi kalau indikasi operasi itu kan ada berbagai macam ya, ada yang emergency, ada yang urgent, ada yang elektif istilahnya. Kalau itu kan kita nunggu perbaikan kondisi dulu, kondisinya optimal, kemudian baru kita melakukan tindakan ya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau memang kondisinya urgent, emergency, nyeri hebat, kemudian ada gangguan penekanan ke organ lain, ya saya rasa memang kadang-kadang kita harus melakukan ya. Sebenarnya mungkin problem tumor itu ada berbagai macam ya. Nomor satu optimalisasi, nomor dua perlekatan. Jadi perlekatan itu hubungannya kan kita tahu bahwa organ abdomen ada usus, ada organ gastrointestinal, organ urogenitalia. Kalau memang mungkin tidak ada ahli ginekologi onkologi, kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter bedah juga ya untuk masalah adhesiolisis dan segala macam, itu masih memungkinkan. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya idealnya kita membuat preoperatif examination yang bagus. Kalau kanker ya memang seyogianya dirujuk. Tapi seperti tadi sampaikan Dr. Brahmana bahwa sebenarnya insiden kanker pada usia muda itu relatif jarang. Jadi kalau misalnya memang, tapi jangan lupa, jadi mungkin kita juga bisa memanfaatkan tools yang ada, CT scan, MRI kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin, karena jangan lupa ada juga beberapa diferensial diagnosa yang lain, walaupun jarang. Contohnya tumor ovarium ada juga yang merupakan Krukenberg tumor. Jadi tumor dia penyebaran dari organ lain. Jadi jangan lupa anamnesa yang lain, breast cancer, apakah ada kanker yang lain. Jadi kita harus memastikan bahwa indikasi operasi sudah tepat. Tapi kalau saya rasa kalau dengan keterbatasan mungkin kita juga bisa mengandalkan teman-teman sejawat bedah ya untuk melakukan adhesiolisis bersama-sama. Dan kalau tadi rule of thumb-nya pada usia muda, terutama pada pasien yang masih ingin fertility sparing, kita hanya maksimal melakukan USO. Jadi unilateral saphenofrectomy tanpa hysterektomi. Karena kalau sudah kadung di hysterektomi dan ternyata dia bukan kanker atau kankernya germ cell, sebenarnya itu ada kita anggap sebagai overtreatment gitu. Kalau misalnya ternyata di USO ternyata hasilnya epithelial ya, itu sebenarnya lebih mudah kita melakukan secondary debulking ya, jadi second surgery daripada kita sudah kadung hysterektomi. Jadi mungkin pada usia muda rule of thumb-nya usahakan kalaupun harus melakukan operasi maksimal USO saja, jadi jangan hysterektomi. Ya, terima kasih dokter. Ya. Baik, Dokter Brahmana, silakan dok untuk menambahkan. Oke, terima kasih. Jadi Kak, di kita memang tidak bisa mengadop standar dunia langsung, mentah-mentah tidak bisa. Kalau di luar negeri, semua kasus cancer itu centralized, ada pusat-pusat rujukannya, dan itu yang mungkin akan kita adopt. Nanti regional-regional juga ada di provinsi dan lain-lain, di mana di situ komprehensif, sangat lengkap, sangat adekuat. Nah,
Tetapi apa yang bisa kita kerjakan ketika sejawat semua, misalnya saya di daerah tidak ada kelengkapan, ya oke lah misalnya saya lakukan operasi, tapi setiap usia muda sekonservatif mungkin. Kalau saya tidak ada fasilitas frozen section, tidak apa-apa, ya usus saja, angkat yang terlibat saja. Jadi misalnya kiri, ya angkat kiri, kanan, angkat kanan. Plus, minta tolong, ya dilihat seluruh rongga abdomen lah, dilihat seluruh omentum lah. Nah, nanti kemudian dilaporkan, misal ketika merujuk, ternyata hasilnya ganas, maka mungkin kalau ada laporan deskripsi operasinya pada surat rujukan, kita sangat senang sekali memudahkan kita. Misalnya telah kami lakukan SOD, hasilnya menunjukkan endodermal sinus tumor. Dan durante operasi, semua rongga abdomen tidak ada nodul, omentum normal, dan lain. Wah, itu kita sangat senang sekali, itu sangat informatif itu. Jadi mungkin itulah the best yang bisa kita lakukan. Toh nanti seandainya dirujuk ke center tersier, maka kita akan lebih mudah membuat keputusan klinis terkait pasien tersebut karena informasinya lengkap. Mungkin gitu, Dr. Sunyoto. Makasih. Terima kasih, Dr. Brahmana. Mungkin masih ada ya pertanyaan yang lain ya? Silakan, Dr. Seto. Ini ada pertanyaan dari Anonimus, saya izin saya tanyakan. Jadi yang ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan. Pasien POSEA ovarium usia muda ketika sudah menikah, apakah boleh dilakukan induksi ovulasi atau IVF? Atau kemudian yang kedua, saran kontrasepsinya apa? Mungkin itu dulu, Dok. Jadi nanti ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, pasien pasca CA ovarium usia muda, POSEA ini saya nggak tahu mungkin definisi apa, mungkin pos operasi atau pos terapi, dan sudah menikah apakah boleh dilakukan induksi ovulasi atau IVF? Yang kedua, saran kontrasepsinya apa? Demikian, Dok. Dr. Pungki, silakan. Terima kasih, Dok. Jadi untuk pasien ovarian cancer ya, sebenarnya secara umum kanker ovarium itu seperti semua kanker yang lain, kita idealnya melakukan follow up sampai 5 tahun. Makanya kita mengenal 5-year survival. Ya. Jadi setelah 5 tahun, setelah observasi 5 tahun, pasien dinyatakan bebas penyakit. Artinya kalau misalnya selebihnya di atas 5 tahun, pasiennya ada tumor lagi, dianggap sebagai new cancer atau tumor baru. Karena kita ketahui bahwa pasien kanker itu memiliki resiko untuk menderita kanker yang lain. Jadi mungkin kalau kita mau ideal setelah 5 tahun, dia boleh melakukan apa saja, hamil segala macam juga boleh. Walaupun kadang-kadang saya juga ada beberapa kasus di mana pasien sebelum 5 tahun, itu dalam follow up pasiennya hamil sendiri. Tapi saya rasa itu kondisi kehamilan sendiri untuk kanker ovarium tidak memperburuk. Artinya kalau dia hamil tidak memperburuk kanker ovariumnya dan segala macam. Logikanya kalau misalnya masih aktif dia tidak bisa hamil. Kemudian yang kedua, kalau masalah dia untuk program fertility, saya rasa mungkin Dr. Seto bisa bantu menjawab ya. Tapi saya rasa kok tidak ada halangan ya, kalau apalagi pasien sudah dinyatakan komplit respon 5 tahun. Kalau untuk kontrasepsi, secara teori kontrasepsi hormonal, pil KB, suntik itu malah membantu mengurangi resiko ya. Jadi saya rasa cukup aman ya, malah disarankan untuk kelompok pasien tersebut ya. Kemudian evaluasi post kemo ya sampai 5 tahun ya. Kalau misalnya dia tidak bisa kontrol di pusat, sebenarnya ya simpel aja kita melakukan USG abdomen, tumor marker seperti Dr. Brahmana katakan tadi, kalau memang dia sebelum operasi tumor markernya tinggi dan pasca operasi pasca kemo rendah, berarti bisa dipakai sebagai tools untuk membantu evaluasi. Tapi kalau dia sebelum operasi rendah, saya rasa tidak perlu. Mungkin itu, ternyata. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Pungki. Dr. Brahmana, silahkan menambahkan. Oke, terima kasih ya. Sampai sekarang obat-obat induksi ovulasi, apakah terkait dengan peningkatan risiko ovarian cancer, itu debatable sampai sekarang itu. Penelitian menunjukkan ya, peninjauan menunjukkan meningkat sedikit, penelitian menunjukkan tidak bermakna, dan lain-lain. Coba kita lihat, kan selalu debatable itu ya. Belum selesai sampai sekarang debatnya itu ya. Tetapi pada intinya boleh tetap diberikan, dan dengan inform konsen dan pengamatan ketat, dan biasanya tidak ada apa-apa. Data mengatakan demikian. Contoh yang bagus itu yang sudah sering dilakukan induksi ovulasi
itu pada CA cervix. Oke lah, misalnya CA cervix tidak terkait dengan obat-obat induksi ovulasi, tapi CA cervix pasca radikal tracheektomi itu sebagian besar dilakukan IVF untuk program hamilnya itu ya. Nah, kemudian kalau pada CA ovarium sebagian besar kalau misalnya mau melakukan induksi ovulasi tidak dilarang, boleh-boleh saja dengan pengamatan ketat begitu. Jadi intinya demikian, sebagian besar tidak ada apa-apa, Dr. Sunyoto masih. Ya, baik, sudah jawab ya. Ini yang tanya tadi saya anonim ya. Masih ada pertanyaan dokter ya. Ini ada dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya dokter. 1. Apakah yoksek tumor dapat berasal dari yoksek gestasional sek? Yang kedua, apakah kemoterapi pada germ cell memerlukan GnRH agonis sebelum kemoterapi untuk fase fertility sparing surgery pada malignan ovarian germ cell tumor pada usia muda? Dan yang ketiga, pasca kemoterapi kapan sebaiknya pasien boleh direncanakan hamil? Terima kasih. Itu yang ketiga sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Silakan Dr. Pungki. Terima kasih. Untuk masalah yoksek tumor, jadi sebenarnya penamaan tumor itu kan tergantung dari sinonimus epitel yang sebelumnya. Contohnya serus itu sesuai sama epitel tuba. Kemudian endometrioid sesuai sama epitel endometrium dan segala macam. Kalau untuk yoksek tumor memang dia sesuai sama yoksek ya, tapi dia tidak pregnancy related. Jadi beda dengan mola hidatidosa GTN ya, itu kan memang dia pregnancy related. Jadi biasanya ada kehamilan yang mengalami transformasi menjadi ganas. Itu mungkin secara per definisi ya. Jadi dia menyerupai yoksek. Kemudian untuk kemoterapi memerlukan GnRH agonis sebelum kemoterapi, mungkin Dr. Malik bisa menambahkan, tapi memang setahu saya memang kita pernah melakukan penelitian ya Dr. Hari, beberapa penelitian GnRH agonis selama menjalani kemoterapi dan efeknya pada fertility ya, pada hasilnya cukup bagus. Cuman memang itu tidak menjadi common practice kita. Saya rasa juga masih debatable mungkin ya untuk itu. Apakah perlu dilakukan? Kalau dari pengalaman kita di Center Onkologi untuk pasien-pasien yang masih fertility sparing kita tidak memberikan GnRH agonis. Mungkin Dr. Bramel punya pengalaman, saya nggak punya pengalaman di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Satu hal tadi yang kalau nggak saya ada di slide saya ya, bahwa dalam hal premature ovarian failure, menopause, itu pasca kemoterapi hanya 3,7% ya, dan itu related dengan tindakan kita. Misalnya kita SOD, kemudian yang kiri ekistektomi, banyak jaringan ovarium yang tersisanya sedikit, ya mungkin premature ovarian failure. Itu kalau dari POF-nya. Kalau dari segi melindungi ovarium, itu kan goalnya ada dua. Satu, ketika terlindungi dia fungsi menstruasinya bagaimana. Yang kedua, fungsi pregnancy rate-nya bagaimana. Kan begitu saja. Nah, penelitian di Cochrane itu mbahnya evidence ya, itu menunjukkan bahwa yang GnRH diberikan GnRH itu efektif dalam pulihnya menstruasi. Tetapi dipertanyakan tidak berkaitan dalam hal pregnancy rate. Kemudian juga dikatakan organisasi di dunia manapun tidak ada merekomendasikan bahwa kalau memberikan kemoterapi untuk yang AIDS, kemudian kita harus memberikan GnRH agonis. Tidak ada. Nah, jadi artinya diberikan oke, monggo, tapi dengan perlindungan untuk menstruation, itu di Cochrane mengatakan demikian, tetapi tidak wajib. Mungkin demikian, Dr. Pungki, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Baik, Dr. Brahmana, terima kasih. Kita lanjutkan ya pertanyaan berikut ya. Ini dari anonim. Selamat siang dokter, izin bertanya. Kalau di daerah tidak didapatkan tumor marker untuk ovarian tumor yang suspek malignan pada pasien muda-muda, apakah bisa langsung dilakukan tindakan operasi sesuai indikasi? Dilihat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik serta penunjang USG. Terima kasih dokter. Silakan Dr. Pungki. Jadi ini tidak ada tumor marker ceritanya.
Ya, ya, terima kasih dok. Jadi memang tumor marker itu kan alat bantu ya, sama seperti CT scan, MRI, USG, semua alat bantu. Jadi sebenarnya kalau kita menegakkan diagnosa pasti dari patologi, cuman kita kan membuat preoperatif examination ya untuk supaya operasinya optimal, itu kata kuncinya. Kalau pemeriksaan tumor marker dua tujuannya. Nomor satu untuk melihat kira-kira ini ada potensi ganas apa enggak, ya seperti CA125 juga tidak semua kenaikan CA125 ganas, itu alat bantu. Nomor dua supaya kita juga tahu sebelum terapi, misalnya dia kanker, CA125-nya tinggi sebelum operasi, setelah operasi berapa, setelah kemo berapa. Jadi bisa membantu melihat untuk monitoringnya ke depan. Itu informasi yang kita butuhkan untuk prognosa pasiennya. Tapi memang kalau dalam kondisi di mana tumor marker itu tidak memungkinkan diperiksakan, ya kita kembali ke anamnesa ya berapa lama tumornya timbul, riwayat tanda-tanda kanker, berat badannya turun, nafsu makannya turun, dan segala macam. Saya rasa itu bisa melihat ya. Kalau pasien datang, dok, sudah tumornya sudah lama, sejak kapan? Sudah 2 tahun. Oh, kita malah lega. Oh, ini berarti most likely jinak. Kalau dia ganas sudah lebih jelek kondisinya. Jadi itu juga cukup sering datang ke kita ya, seperti itu. Anamnesa USG pun juga saya rasa sudah cukup jelas ya, cukup jelas dan cukup bagus untuk melihat predictive value-nya tentang keganasan dan segala macam. Jadi saya rasa itu bisa tetap dilakukan. Jadi dan tumor marker ini juga kalau misalnya kita mau ideal tadi seperti disampaikan Dr. Brahmana, untuk yang usia muda ini bahkan kalau misalnya mungkin usia di atas pasca menopause, dengan diferensial diagnosa kita kan kemungkinan kanker ovarium tipe epitel. Yang mungkin idealnya dilakukan adalah pemeriksaan CA125 dan CEA. CEA itu untuk melihat keterlibatan GI. Tapi pada kelompok yang di bawah 30 tahun tadi dengan tingginya angka germ cell cancer dibandingkan yang tidak, itu idealnya tumor marker lebih banyak, CA125, CA, terus kemudian alpha fetoprotein, LDH, HCG. Jadi itu malah makin lebih ruwet lagi biayanya dan ketersediaannya. Ini kalau di center kita selalu memeriksakan yang ideal. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jadi memang kadang-kadang ya memang kita harus mengkombinasikan antara anamnesa dengan pemeriksaan fisik dan imaging yang bisa kita kerjakan. Terima kasih, Dr. Ya, baik. Dr. Brahmana, silakan menambahkan, Dr. Brahmana. Oke, jadi berdasarkan apa begitu ya, apa yang bisa dikerjakan? Ini kembali lagi karena keterbatasan negara kita ya. Tumor marker itu setuju saya, tidak mesti bisa diperiksa dengan 2 alasan. Yang pertama, biaya tidak murah tumor marker itu. Kemudian yang kedua, belum tentu ada fasilitasnya. Ya, jadi tidak berarti tanpa tumor marker segalanya kacau, tidak. Jadi tetap bisa berdasarkan temuan dari USG. Temuan dari USG kan ada indikasi-indikasi malignansi berdasarkan USG. Bisa dihitung melalui iota, atau misalnya sederhana saja, oh ada papil, oh ada bagian solid, oh septanya tebal, oh ada vaskularisasi di septanya, begitu. Bisa kita curiga ganas. Nah, kemudian kita langsungkan operasi, boleh tidak? Boleh, tidak harus ada tumor markernya baru dioperasi. Nah, nanti durante operasinya lakukan misalnya kalau curiga ganas betul lakukan SOS atau SOD. Kemudian setelah diambil, dibelah, oh memang curiga ganas. Ya sudah, saya bisa memberikan terapinya cukup dengan uso saja, kemudian kita lihat eksplorasi semua abdomen gitu. Jadi jawabannya boleh apa yang ada. Bahkan ini sekedar informasi, di Belanda pun yang epitelial itu kita tidak menggunakan tumor marker kok untuk follow up-nya. Ya, kenapa? Katanya orang Belanda begini, loh saya ini tidak ngobatin CA125-nya, saya ngobatin orangnya. Lah orangnya bisa makan, minum, aktivitas bagus, tidak ada massa sama sekali, mereka tidak periksakan tumor marker. Ya, sekedar tambahan informasi. Jadi tidak wajib. Demikian Dr. Sunyoto, Dr. Pungki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dr. Leni Yusuf Yoh. Banyak terima kasih dokter, semuanya. Terima kasih ilmunya. Oh, ini ternyata hanya pernyataan aja ya. Terima kasih ilmunya, sehat sejahtera, sukses, bahagia. Wassalam, Dr. Leni Yusuf Yoh, Jakarta. Nah, mungkin ada yang lain ya pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan ya untuk bertanya ya. Dr. Seto, mungkin ada pertanyaan Dr. Seto? Iya dok, sementara sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab dok. Mungkin ada paparan-paparan lain yang
kiranya bisa mencerahkan kalau untuk yang menemui kasus-kasus biasanya dengan masa saya sendiri tadi barusan ada juga evaluasi pasien anak kecil malah umur 2 tahun mungkin dengan masa kita. Nah, tapi mungkin kalau di tersier di Dr. Sutomo ini mungkin kita lebih mudah untuk konsul kemana-mana. Cuman akan jadi tantangan betul kalau pada sejawat yang ada di daerah. Mungkin demikian, Dok. Mungkin ada pengalaman juga dari Dr. Sunyoto. Sharing aja, sharing untuk bahan diskusi. Dokter Nah, Brahma. ini kalau misalnya ada tumor ovarium nih, kemudian usianya 10 tahun, yang mengerjakan siapa ini? Gineknya, bedahnya. Ini juga jadi bahan diskusi loh. Kan di daerah mungkin saja itu kan menjumpai seperti demikian 10 tahun tumor ovarium dari USG-nya, bahkan misalnya CT scan, oh ini tumor ovarium, yang mengerjakan siapa? Bedah atau ginekologis begitu. Mungkin Ada itu. mungkin berdahana. Saya juga usul juga ini, Dok, kami sebenarnya juga sempat menemui juga ini, jadi bahkan kami sempat conference dengan bedahana ini, terus terang waktu itu ada pengalaman kebetulan kami di fair dengan anak usia ya sekitar segituan 10-12 tahun dengan matur teratoma mungkin sebetulnya. Jadi bahkan sudah BA-nya matur tema, tapi akhirnya dilakukan BSO. Jadi ya mungkin terus terang kita juga agak ini karena ya dengan sewa dana juga ya, tapi dengan berbagai diskusi kalau dari mungkin dari mereka dengan tetap dengan kecurigaan atau risiko didapatkan adanya keganasan di masa mendatang, tapi dari kita tentunya kita betul-betul apalagi anak kecil atau nona ya kita sebenarnya sangat-sangat konservatif dan berarti memang sebetulnya kalau dari pengalaman kita matur teratoma jadi PA-nya. Jadi ya mungkin kalau dari pengalaman apakah akurasi atau kesalahan dari PA itu sebenarnya mungkin tetap bisa kita pegang sebetulnya gitu nih. Jadi ya itu sempat jadi perdebatan betul sebetulnya. Jadi ada baiknya kalau usul saya ya memang dari ginekologi ya, karena paling tidak kita tuh lebih aware terutama ya paling tidak mengenai fertilitasnya di masa mendatang. Mungkin gitu, Dok, mohon masukan. Boleh saya komen ya, artinya ya. Iya, iya, Dok. Jadi begini ya. Nantinya Pertama, sekalian dengan batas usia yang harus ditangani oleh bedahana dan oleh dokter. ya, Dok. Oke. Jadi begini, nantinya saya yakin negara kita juga akan maju terus. Jadi artinya setiap rumah sakit yang baik dalam hal penanganan kanker itu selalu mempunyai tim. Karena kita harus selalu memegang prinsip dalam penanganan kanker tidak ada dokter yang hebat. Tidak ada dokter yang hebat dalam penanganan kanker, tidak ada. Yang ada itu adalah tim yang hebat. Nah, makanya PR kita adalah bagaimana mempunyai tim yang hebat. Di center-center tersier saat ini, alhamdulillah, sudah selalu ada rutin tumor board. Tumor board itu, kalau misalnya contoh di rumah sakit kita, center kita, itu selalu hari Rabu jam 8. Apa yang dibicarakan? Semua kasus-kasus yang akan direncanakan operasi, pasca operasi, atau kasus-kasus khusus yang perlu diskusi multidisiplin. Rutin, bukan hanya ada kasus saja, rutin. Itu patologi datang, radioterapi datang, radiodiagnostik datang, bedah datang, dan semuanya datang. Nah, sehingga dengan kalau adanya tumor board ini di masing-masing center, itu kita bisa melakukan diskusi mendalam apa rencananya. Dan salah satu yang setiap kali kita menjumpai tumor ovarium curiga ganas pada usia muda, itu selalu dibahas di tumor board. Jadi itu termasuk yang selalu bahas di tumor board. Karena kadang-kadang tidak selalu hitam dan putih, ada abu-abu yang harus dibuat hitam atau dibuat putih, ya, sehingga pelaksanaannya jelas, dan di situ seringkali kita mengundang FAIR juga. FAIR, bedah anak, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada individu dokter yang hebat dalam penanganan kanker, yang ada adalah tim yang hebat. Mengenai masalah umur, agreement kita dengan dokter bedah anak di center kita, kan setiap center lain-lain. Ketika sudah haid, maka ditangani oleh ginekologis. Mungkin itu aja simpelnya, Dr. Sunyoto ya. Tapi saya yakin tiap center pasti punya pandangan dan pertimbangan sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan. Sepertinya enggak ada. Ini yang bawahnya kan? Oh iya, sering sekali usia muda dengan pertanyaan.
Ada satu pertanyaan, Dr. Brahmana dan Dr. Pungki. Ini anonimus juga ya. Semua kok pada anonim ya. Pertanyaannya, seringkali usia muda dengan perut membesar dikonsulkan ke Obgyn. Di pemeriksaan USG ternyata terdapat cairan bebas uterus normal dengan massa ovarium unilekuler kurang lebih 3 kali 2 cm. CA125 tidak tersedia. Apakah cairan bebas ini dikarenakan keganasan dari ovarium atau sebab lain? Itu aja, terima kasih. Dr. Pungki mungkin bisa menjawab. Jadi Ya, terima usia muda dengan perut membesar, ada cairan, ada tumor ovarium ukurannya 3 kali 2 cm. Iya, ya, terima kasih, Dok. Jadi mungkin kalau tadi kembali ke pernyataan saya awal ya, bahwa pasien usia muda itu kalau ada massa ovarium nomor 1 itu malah seringkali non maligna dan seringkali malah hormonal. Kalau kista unilekuler jangan lupa ada kemungkinan kista fungsional ya, kista fungsional malah seperti itu. Jadi kita harus menggabungkan beberapa informasi. Nah, kalau cairan bebas itu bisa macam-macam penyebabnya. Jangan lupa bahwa cairan bebas atau asitas itu bisa penyebab ginekologi, bisa non ginekologi. Contohnya hipoalbumin, bahkan ada pasien dengan gagal jantung juga bisa menyebab terjadi asitas yang cukup signifikan ternyata. Jadi itu harus disingkirkan dulu. Karena kalau misalnya kita memang pemeriksaannya akurat, harusnya kalau logikanya kalau ada asites yang disebabkan CA ovarium, maka tumor primernya cukup signifikan, cukup besar. Itu nomor 1. Dan cairan bebas juga kalau misalnya seperti itu bisa juga ada kemungkinan pasiennya habis masa subur. Kalau habis masa subur bisa terjadi ovulasi, ada cairan yang bisa mengisi, itu bisa. Atau mungkin ada faktor infeksi juga bisa. Infeksi inflamasi kadang-kadang disertai dengan asites tapi yang minimal, ya, tidak. Jadi mungkin itu dari beberapa pengalaman saya. Terima kasih. Baik, Dr. Brahmana mungkin menambahkan. Oke, terima kasih banyak ya. Kalau kita menerima pasien usia muda, kemudian dari tampilan klinisnya, baik fisik maupun USG, tampak menyeramkan. Menyeramkan itu, ada asites, kemudian ada peritoneal karsinomatosis, ada tonjolan-tonjolan begitu dari abdomen bawah sampai abdomen atas. Itu salah satu diferensial diagnosisnya yang paling sering itu adalah abdominal TB. Kenapa? Karena sebetulnya behavior dari germ cell ovarian cancer itu biasanya masanya besar, bukan berupa peritoneal karsinomatosis. Nah, kalau ada peritoneal karsinomatosis, kemudian asites, jangan lupa memikirkan abdominal TB. Kalau kita tidak punya tumor marker, tidak ada pemeriksaan canggih untuk TB, maka ya dilakukan laparotomi staging, laparotomi diagnostik, begitu ya. Kalau misalnya pada saat durante operasi laparotomi diagnostik banyak nodul-nodul luas, asites, massa ovariumnya tidak besar, hanya ditempeli nodul-nodul saja, cukup dikuras cairannya, asitesnya, kemudian dilakukan biopsi, kemudian ditutup, tunggu hasil patologinya. Siapa tahu TB. Jadi itu adalah jangan lupa melupakan diagnosis abdominal TB. Mengingat sebetulnya hampir sebagian besar, 90% kalau kanker tipe germinal germ cell itu stadiumnya stadium dini ya. Dan yang kedua biasanya selalu ada massa yang konfluen yang utuh begitu, bukan peritoneal karsinomatosis. Mungkin demikian Dr. Sunyoto. Masih. Iya, benar sekali Dr. Brahmana. Jadi salah satu DD adanya adalah peritoneal TB atau intraabdominal TB ya. Dan itu mungkin bisa dilihat dari penampakan pasiennya sendiri ya, bagaimana kurus kering dan sebagainya, itu jadi pertimbangan juga. Ya. Masih ada satu pertanyaan ya dari Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Terima kasih ya, ini banyak bertanya. Izin bertanya dok, 1, bila tidak ada frozen section histopatologi di rumah sakit tersier, apakah dapat melakukan complete surgical staging pada suspek tumor ganas ovarium? Ini saya sudah dijelaskan tadi ya, tapi tidak apa-apa.
Jadi sekali lagi saya ulangi pertanyaannya, bila tidak ada VC di rumah sakit tersier lah, kok rumah sakit tersier tidak ada VC lah, apakah dapat melakukan complete surgical staging pada suspek tumor ganas ovarium? Yang kedua, sebaiknya berapa cut off dari RMI? Dan yang ketiga, dan RMI 4 untuk prediksi keganasan yang dapat dikerjakan SPUG umum pada suspek tumor ganas ovarium. Terima kasih. Silakan Dr. Pungki. Ya, terima kasih Dr. Neta. Jadi sebenarnya gini ya, process section itu kan suatu metode yang terbaik untuk melihat apakah dia kanker apa enggak. Kalau memang dia kanker, kita harus melakukan optimal staging. Jadi mungkin process section itu lebih ideal dilakukan di center onkologi, di mana kalau dia ganas kita bisa melakukan A, kalau dia jinak kita melakukan B. Jadi misalnya pada kondisi di mana accidental cancer, jadi artinya mungkin diagnosa pre-op-nya tidak diduga kanker, ternyata duranta op diduga kanker. Ya kalau pada usia muda ya kita usus saja, syukur-syukur bisa kalau ada cairan asitas di sitologi, PA wajib ya kalau memang curiga ganas ya, jadi harus di PA. Terus kemudian kadang-kadang kita juga bisa melakukan biopsi dari peritoneum. Jadi kita biopsi dengan kotor itu saya rasa cukup aman. Kalau omentektomi hati-hati, mungkin kalau belum pernah pengalaman ya cukup. Lymphadenectomy juga saya rasa kalau belum berpengalaman tidak disarankan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita setting melakukan frozen section adalah karena kita bisa melakukan surgical staging. Jadi saya rasa kalau untuk center non onkologi mungkin tidak disarankan melakukan VC. Jadi kita memang istilahnya mengandalkan hasil patologi dan hasil visual selama operasi. Gitu. Kalau masalah RMI ya, RMI itu kan sebagai salah satu alat bantu untuk prediksi keganasan ya. Walaupun RMI itu cukup kasar ya, itu kan sangat mengandalkan angka CA125. Begitu sebenarnya sangat tinggi, otomatis hamil pasti dianggap ganas ya. Jadi, tapi kita juga jangan lupa bahwa CA125 juga bisa tinggi pada endometriosis, pada hamil, pada miom, kadang-kadang juga cukup tinggi. Jadi memang harus dikombinasikan dengan temuan-temuan yang lain di atas. Jadi RMI itu salah satu alat bantu juga, jadi jangan berarti bahwa semua RMI tinggi pasti ganas, semua RMI rendah pasti enggak. Jadi kita juga ada beberapa faktor termasuk visibilitas untuk operasi. Jadi kalau bisa melakukan operasi, kemungkinannya kecil ganas bisa dilakukan operasi. Terima kasih. Dr. Brahmana, silakan menambahkan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih banyak. Jadi begini, untuk estimasi malignansi pada tumor ovarium, itu kan estimasi malignansi ya. Toolsnya banyak. Satu, ada yang menggunakan RMI, ya, Risk of Malignancy Index, yang berdasarkan CA125. Yang kedua, yang paling banyak dia pakai sekarang menggunakan IOTA. Paling pakai saja IOTA Simple Rules. Googling saja, gampang sekali IOTA Simple Rules, dan lain-lain. Yang kedua, memakai ROMA. ROMA itu memadukan dua indikator pemeriksaan lab, yaitu CA125 dan HE4, kemudian dihitung ROMA-nya. Jadi sementara ini pakai 3 itu ya, sementara ini. Nah, kadang-kadang tidak mudah mana yang lebih efektif dan lain-lain. Nah, yang paling banyak dianut sekarang adalah menggunakan IOTA. Nah, kalau saya misalnya ini saya sendiri pribadi, saya akan melihat mengkombinasikan. Apalagi kalau pegangan saya pribadi ya, kalau misalnya septanya tebal, ada pulsasi di septanya, hati-hati itu ya. Tapi ini masing-masing akan punya tipikal kesenangan sendiri-sendiri untuk mendiagnosis itu, dan nanti dicocokkan dengan hasilnya, cocokkan dengan hasilnya. Tetapi secara sederhana pakailah ketiganya bila memungkinkan. Cuman yang paling mahal ya ROMA ya, karena itu harus ngecek CA125, ngecek HE4, ya itu kan 2 tumor marker yang diperiksa. Kalau RMI itu hanya memakai 1 tumor marker yaitu CA125. Pakailah saja IOTA Simple Rules gitu ya. Jadi tidak harus kalau CA125 tidak bisa diperiksa atau apapun tumor marker tidak diperiksa, kemudian wah ini berarti kita gagal ngobatin pasien. Enggak juga, dengan segala daya upaya yang ada itu yang kita manfaatkan ya. Tapi tampilan klinis secara USG itu adalah yang paling
penting ya. Dan satu hal, kalau usia muda kita ragu jinak atau ganas, sekonservatif mungkin. Artinya USO saja cukup, SOD saja, SOS saja, lihat seluruh rongga abdomen cukup. That's the best ya. Sehingga itu di tengah keterbatasan semuanya, walaupun tidak ada frozen section dan lain-lain, sekonservatif mungkin. Bahkan untuk germ cell ovarian cancer, itu even stadium 3, itu masih ada role untuk konservatif. Kenapa? Highly chemosensitif. Ya, mungkin itu aja message-nya, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Baiklah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi rasanya sudah terjawab. Jadi hampir sama dengan pertanyaan yang kita bicarakan terakhir ini. Dan karena waktu sudah mendekati di akhir, saya kira pertanyaan sudah kita tutup. Jadi sebagai simpulan mungkin ya, jadi pembedahan pada atau tumor ovarium pada usia muda itu sebagian besar adalah tipe germ cell ya, dan sebagian besar kemosensitif ya. Jadi kita memang di dalam melakukan operasi ini sekonservatif mungkin ya, seperti itu. Namun alangkah baiknya kalau kita waktu melakukan operasi kita juga melakukan eksplorasi ya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kalau nanti ternyata itu suatu keganasan karena tadi tidak ada VC ya, dan kemudian ternyata suatu keganasan, maka kita kalau nanti merujuk kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang sudah kita lakukan eksplorasi kabum abdomen tersebut ya, sehingga untuk memudahkan nanti yang menerima rujukan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ya. Jadi itu aja. Jadi kita tidak mutlak memang harus tergantung pada tumor marker ya untuk melakukan suatu tindakan, tergantung dari kondisi daerah tersebut. Ya, jadi mungkin hanya dengan klinis tadi dari anamnese, dari pemeriksaan yang sederhana ya, kemudian USG, kita bisa mencurigai ini suatu keganasan. Boleh kita melakukan suatu operasi, tapi tadi pada usia muda kita sekonservatif mungkin ya untuk mempertahankan fungsi produksinya. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Brahmana, terima kasih Dr. Pungki, terima kasih para audiens sekalian. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Ya, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ternyata. Terima kasih. Jadi Terima kasih. alhamdulillah hari ini sudah bisa terjawab semuanya. Kita akhiri tanya apa saja hari ini. Seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi pada tanya apa saja berikutnya minggu depan setiap hari Rabu 1 jam pukul 10 sampai pukul 11. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana, Dr. Pungki, Dr. Sunyoto. Terima kasih. kontrasepsi hormonal ya dok ya? Boleh, nggak apa-apa. Berarti Ya, jadi kalau kecuali yang